Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini nanti kita akan berdiskusi ya tentang beberapa hal terkait dengan statistik deskriptif. Nah, ini adalah salah satu topik di mana topik ini adalah memang topik dasar yang harus kita pahami sebelum kita merambah ke mata kuliah biostatistik kita lebih dalam ya. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari beberapa hal di mana nanti salah satunya yang akan kita lihat atau yang kita dapatkan yaitu yang pertama adalah ini ya tentang penyajian data. Jadi harapannya nanti setelah pembahasan kita kali ini kita akan tahu sebenarnya apa sih penyajian data itu. Kemudian yang kedua, tujuan dan prinsip dalam penyajian data apa. Dan kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk penyajian data. Dan yang keempat, tentang tabel distribusi frekuensi. Jadi subtopik pada hari ini adalah topik di mana memang kita banyak fokus tentang penyajian data pada nanti ketika kita sudah melakukan suatu penelitian. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, siap ya. Kita akan mulai. Sebelumnya, eh, jangan lupa kita doa supaya dipermudah oleh Allah untuk memahami. Karena memang seringkali biostatistik ini menjadi momok sama mahasiswa susah-susah gitu ya. Padahal sebenarnya tidak sesusah atau tidak serumit seperti yang kita bayangkan apabila kita benar-benar memahami tentang mata kuliah biostatistik ini. Oke, ayo kita mulai. Nah, ini. Jadi kita akan membahas yang pertama tentang penyajian data. Nah, penyajian data ini adalah kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian. Kenapa dikategorikan dalam kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian? Karena memang penyajian data ini identik ketika kita sudah melakukan suatu penelitian dan membuat laporannya, ya kan? Nah, membuat laporan penelitian ini kalau kita pahami biasanya kalau bikin skripsi itu pada bab 4 ya. Nah, jadi bab 4 setelah kita membuat desain di bab 3, desain penelitiannya, kemudian yang bab 4 kita sudah mulai menyajikan data. Nah, apa aja itu nanti kita bahas ya. Jadi data yang telah dikumpulkan tujuannya ini agar bisa difahami ya, data yang sudah kita kumpulkan ini bisa difahami, kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan yang sudah kita rumuskan atau tujuan yang sudah kita tentukan di awal. Nah, tahapan penyajian data ini disusun dengan langkah yang sederhana dan bisa membantu pembaca untuk memahami isi penelitian. Jadi harapannya memang penyajian data ini tidak rumit ya, dibuat sederhana. Tujuan dibuat sederhana ini supaya memang yang membaca atau yang melihat, mendengar hasil penelitian kita itu bisa memahami dengan baik tanpa bersusah payah. Sehingga kalau misalkan ada orang yang menyajikan data tetapi riweuh gitu, masih susah difahami, ini menunjukkan bahwasanya penyajian datanya masih belum bagus. Nih ya. Oke, ini tentang penyajian data. Ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui tentang penyajian data ini. Yang pertama memberikan gambaran sistematis dari hasil penelitian dan observasi. Berarti ini menunjukkan bahwasannya hasil yang kita tunjukkan atau data yang kita tunjukkan harus memberikan gambaran ya bagaimana hasil penelitian kita, dan harus ditulis secara sistematis. Jangan sampai tidak sesuai dengan sistematika penulisan, tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan pada rumusan masalah ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah kita buat atau yang sudah kita tentukan di awal. Ini kenapa observasi, maksudnya hasil penelitian dan observasi, karena memang penelitian salah satunya juga biasanya kan hasil modelnya kan observasi.
ya, mengamati. Oleh karena itu, hasil yang sudah kita dapatkan dari penelitian atau dari observasi itu kita gambarkan secara sistematis melalui penyajian data tersebut. Kemudian yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Oleh karena itu, ketika kita menyajikan data, ternyata kok nggak dong ya yang baca, kok nggak mudeng ya yang baca. Ini menunjukkan bahwasannya memang data yang kita tampilkan itu nggak mudah ditangkap atau tidak mudah dimengerti oleh orang yang membacanya. Kemudian yang ketiga, yaitu memudahkan dalam membuat analisis data. Kenapa? Prinsip atau tujuan dari penyajian data ini membuat agar analisis datanya itu lebih mudah, karena memang dalam penyajian data ini seringnya semua data itu sudah dipilah-pilah dengan baik, dikelompokkan, ya kan? Dipilah, dikelompokkan, sehingga nanti ketika sudah memilah, mengelompokkan, itu nanti analisisnya akan lebih mudah karena tadi sudah bisa dibaca dengan baiknya. Kalau sudah bisa dibaca dengan baik, digambarkan dengan baik dan sistematis, otomatis kita akan mudah juga ketika menganalisis data yang kita punya. Ini adalah tujuan dan prinsip penyajian data. Oke, kemudian, nah, sebenarnya bentuk penyajian data itu apa aja sih? Ada beberapa bentuk penyajian data ya. Jadi ada narasi ya, kemudian ada tabel, ada grafik atau diagram, dan ada peta. Nah, beberapa bentuk penyajian data ini mempunyai ciri khas tertentu. Yang pertama, narasi ya. Kalau narasi itu kita sudah paham ya. Oh, kalau dulu zaman sekolah kita masih diminta untuk membuat paragraf ya, paragraf narasi. Nah, ini jadi ada narasi atau ada kalimat penyajian datanya. Ini kalau bentuknya narasi. Kalau yang kedua adalah tabel. Nah, ini tabel juga kayaknya kita juga sudah familiar kan, dari SD sudah pernah menemui tabel itu kayak gimana. Kumpulan angka yang disusun menurut kategori tertentu dengan sistematis dalam baris dan kolom. Memang khasnya tabel itu punya baris dan kolom. Nah, seringnya memang di dalam tabel itu yang ada di sana adalah angka-angka atau kategori-kategori tertentu yang disajikan tadi secara sistematis. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Kemudian yang ketiga adalah grafik atau diagram. Grafik atau diagram ini gambar ya, rupanya atau berupanya gambar yang secara visual bisa berupa angka datanya atau berupa simbol. Nah, ini semuanya dibuat untuk menyajikan suatu data. Nah, data angka ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik. Kalau simbol itu bisa jadi nanti dalam bentuk diagram ya. Nanti kita akan lihat bentuk diagram dan bentuk grafik yang seperti apa yang sering kita temui atau yang nanti bisa kita pakai. Kemudian selanjutnya ada peta. Kalau peta ini datanya disajikan dalam bentuk peta atau garis dan sering berupa data kependudukan. Garis atau bentuk peta ini seringkali kenapa kok dalam data kependudukan biasanya memang dikombinasi, ada petanya, kemudian ada angkanya, dan biasanya peta ini cenderung ada warna ya, degradasi warna untuk menunjukkan khas-khas tertentu yang sering kita ketahui atau kita temui sekarang. Biasanya peta daerah kabupaten atau daerah tertentu dia termasuk merah, hijau, kuning, atau hitam ya. Ini menggambarkan kasus, misalkan kasus COVID-19, daerah tersebut dia termasuk kategori atau zona apa. Nah, ini termasuk penyajian data dalam bentuk peta. Kemudian, nah contohnya kayak apa sih? Nah, ini kalau ini jelas ini ya, ini tabel ya kan? Ini tabel. Kolom itu yang mana? Kolom itu yang ke bawah. Ya, ini yang kolom. Kalau yang ke samping ini baris. Jadi yang horizontal itu baris, yang kalau ke bawah, yang vertikal itu namanya kolom. Kemudian kalau yang ini, kalau yang ini peta ya, peta. Kalau ini petanya hanya dikombinasikan dengan huruf angka ya, angka, kemudian huruf juga sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tetapi di sini ada warna juga, cuma warna ini yang digambarkan hanya satu titik tertentu kan ya, merah,
ada pink, kemudian biru dan kuning. Ini hanya menggambarkan tertentu. Kalau yang mungkin sering kalian temui adalah yang kalau COVID-19 itu ya, angka kejadian itu warnanya semuanya di blok, misalkan daerah Banyuwangi ini dia terkategori zona apa gitu kan, itu zona warna. Ini salah satu bentuk penyajian data dalam peta. Oke. Kemudian ada, kalau yang ini adalah diagram dan grafik. Ini diagram nih, berupa gambar seperti ini diagram. Ini ada diagram pie, ini piramid ya. Diagram ini semuanya adalah jenis-jenis diagram. Bagaimana kalau bentuk grafik? Ini kategori grafik juga bisa, cuma memang kategori grafik itu seringkali berupa garis ya. Garis, jadi nanti antara titik satu dengan titik yang lainnya akan dihubungkan dengan garis. Jadi titik-titik dihubungkan dengan garis. Kalau yang ini semuanya hampir semuanya menggambarkan diagram. Meskipun grafik pun bisa digambarkan seperti gambar yang ini yang saya kasih kursor ini ya, contoh yang ini. Nih, sepertinya sudah familiar sekali rekan-rekan semuanya karena memang ini sudah sering kita pelajari dan sudah sering kita temui. Mungkin nama-namanya aja ya yang ada yang masih belum paham. Jadi ini namanya banyak sekali. Ada yang namanya diagram pie, ada yang namanya diagram batang, ada diagram kerucut, ada piramid dan seterusnya, diagram garis dan seterusnya ya. Ini kita nice to know aja bentuk-bentuknya. Ini kita tahu aja, oh banyak ternyata ya bentuk diagram itu. Kemudian ini sebenarnya apa sih kekurangan dan kelebihan dari beberapa bentuk penyajian data tadi? Jadi sebenarnya masing-masing penyajian data ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, pertanyaan ini nanti bisa dijawab, silahkan dijawab. Nanti akan saya kasih link untuk share tentang topik ini, kekurangan dan kelebihan, seperti yang sudah saya share di ini ya, di PJMK, bahwa setiap masing-masing perkuliahan nanti ada kuisnya. Nah, nanti ini salah satunya akan kita masukkan ke dalam kuis. Jadi karena pada masing-masing itu punya karakteristik, punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, selanjutnya, nah topik yang perlu kita bahas selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi ya. Ini adalah capaian perkuliahan, topik terakhir capaian perkuliahan pada kesempatan kali ini. Tabel distribusi frekuensi ini sering kali dibuat atau digunakan untuk penyajian data. Penyajian data apa? Penyajian data khususnya adalah penyajian data suatu penelitian. Oleh karena itu, tabel distribusi frekuensi ini perlu kita pelajari. Kita sekilas dulu belajarnya, sebenarnya tabel distribusi frekuensi itu apa aja gitu ya. Yang pertama, jadi tabel distribusi frekuensi itu tabel atau bagan ya yang akan merangkum nilai dan frekuensi dari sebuah data. Jadi kata kuncinya ada dua, nilai dan frekuensi. Nah, frekuensi itu kan kita sering mengenal frekuensi itu jumlah ya. Jadi ada jumlah, ada nilai. Nah, nilai ini biasanya kita membuat suatu kategori tertentu. Maka seringkali distribusi frekuensi itu ada kategori ya, yang di sini dimaksudnya adalah nilai, kemudian baru ada frekuensi, jumlahnya berapa. Nah, apakah semua data bisa ditampilkan dalam distribusi frekuensi? Ada yang bisa, ada yang tidak, tergantung penelitiannya ya, tergantung data yang diambil. Nanti kita akan belajar lebih dalam selanjutnya, topik-topik selanjutnya pada saat penyajian data itu kayak gimana. Nah, untuk mengatur data, jika kamu memiliki data daftar angka yang mewakili frekuensi hasil tertentu dalam sampel, jadi kita bisa mengatur data kita melalui frekuensi hasil tertentu dan sampel tertentu ya. Ada dua kolom ya. Jadi khasnya distribusi frekuensi itu ada dua kolom. Kolom yang pertama mencantumkan berbagai hasil yang terjadi dalam data, berarti nilai ya, rangkuman nilai atau keterangannya, hasil ya, hasil yang terjadi. Kemudian kolom yang kedua itu mencantumkan frekuensi dari hasil yang diperoleh.
berarti jumlahnya. Kadang-kadang ada tambahan lagi, kolom satu lagi, prosentase, kan gitu biasanya. Cuma yang wajib sebenarnya cuma dua aja. Kolom satu tentang hasilnya, kolom dua adalah frekuensinya. Prosentase itu biasanya tambahan saja. Ini khas untuk tabel distribusi frekuensi. Coba kita lihat bagaimana tabel distribusi frekuensi itu. Nah, seperti ini. Ini kan, tuh ini ada tambahan. Jadi frekuensi mutlak ini menunjukkan berapa jumlahnya kan gitu. Kalau yang ini maksudnya nilainya atau kategorinya atau karakteristiknya. Nah, kalau di sini tinggi badan ada beberapa kategori yang sudah dibuat. Jumlahnya segini ya. Tinggi badan 150 sampai 155 ada 4 orang. Ini 156 sampai 160 ada 6 orang dan seterusnya. Di mana yang paling bawah ini menunjukkan jumlah. Nah, kalau frekuensi ini adalah prosentase, tapi ini adalah frekuensi relatif. Ini bisa ada, bisa tidak. Cuma memang seringkali ditampilkan pada saat kita menyajikan data suatu penelitian. 8% berarti dari mana? 8% ya berarti dari ini 4 dibanding 50 ya, ini 8%. 4 dari 50 ini 8%, 6 dari 50 ini 12%, 9 dari 50 18%. Nah, ini maksudnya ini adalah frekuensi ya yang ditampilkan dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Ada berapa ini kolomnya? Kalau ini ada kolomnya 3, tapi pada dasarnya harusnya dua aja cukup, tinggi badan dan frekuensi mutlaknya berapa itu saja sudah cukup. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, oke, sepertinya sudah cukup ya. Ini ada beberapa sumber gambar. Ini intermezzo aja. Oke. Jadi ini topik yang kita pelajari, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa ketika kamu nanti mau diskusi tentang hal ini, silakan bisa langsung diskusi di kolom komentar boleh, atau nanti bisa didiskusikan pada saat kita melakukan proses perkuliahan secara langsung online, tatap muka secara langsung dengan saya. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita selesaikan.